Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa di saat-saat paling gelap, ketika air mata tumbuh dari kedalaman jiwa Anda, seekor kucing mendekati dan menyentuh Anda dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya? Bukan kebetulan, ini bukan naluri. Binatang yang sederhana, ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih sakral dari yang Anda bayangkan. Hari ini, Anda akan menemukan kebenaran spiritual yang beberapa orang tahu. Ketika kucing menyentuh Anda saat Anda menangis, itu karena Anda adalah salah satu dari mereka yang tidak dijatuhkan Tuhan. Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur 34:18 bahwa dekat dengan mereka yang hancur dari hati dan menyelamatkan kesesian roh. Tetapi tahukah Anda bahwa kadang-kadang kedekatan ilahi memanifestasikan dirinya melalui makhluk yang paling tenang? Jika Anda pernah mengalami ini, jika seekor kucing mendekati dengan nyaman hanya saat Anda membutuhkannya, maka Anda perlu mendengar setiap kata dari pesan ini, karena apa yang akan Anda temukan hari ini dapat sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang bagaimana Tuhan beroperasi dalam hidup Anda. Anda tidak hanya menerima cinta binatang, Anda menyaksikan intervensi surgawi langsung. Sebelum melanjutkan, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ini terjadi pada Anda? Tinggalkan pengalaman Anda di komentar, karena saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam hal ini. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan membaginya dengan seseorang yang perlu mendengar kebenaran transformatif ini. Karena apa yang akan Anda temukan tentang identitas spiritual Anda bisa persis seperti yang dibutuhkan jiwa Anda untuk mendengarkan. Ada saat-saat dalam hidup di mana rasa sakit menjadi begitu dalam, sehingga kata-kata gagal bukan di saat ketika jiwa berteriak diam-diam, ketika air mata jatuh tanpa membuat suara, tetapi jantung berdetak begitu kuat, sehingga tampaknya meledak. Baikkan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Ada jenis tangisan yang melampaui fisik, tangisan yang langsung menuju tahta Tuhan, dan ketika ini terjadi, sesuatu yang luar biasa dapat dimanifestasikan melalui yang paling tidak terduga. Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur 34:18 bahwa dekat Yahwa dengan hati yang hancur dan menyelamatkan roh yang menyesal. Tetapi tahukah Anda bahwa kadang-kadang kedekatan ilahi memanifestasikan dirinya melalui makhluk yang tidak berbicara, tetapi merasakan hal yang tidak terlihat? Tuhan memiliki cara misterius untuk menghibur kita, dan salah satunya dapat tiba melalui kucing sederhana yang menanggapi panggilan surgawi. Bayangkan adegan ini sejenak. Anda sendirian di kamar Anda, mungkin di pagi hari, ketika dunia tidur dan Anda tetap terjaga dengan beban kekhawatiran Anda, air mata tumbuh tanpa kendali, dan Anda merasa bahwa tidak ada orang di dunia ini yang dapat memahami rasa sakit Anda itu ada di sana. Hanya pada saat itu, dari kerentanan total, ketika sesuatu yang ajaib terjadi, kucing Anda, yang biasanya sibuk dalam hal Anda sendiri, tiba-tiba mendekat. Bukan kebetulan, saudaraku, hewan itu menanggapi sesuatu yang melampaui naluri alaminya. Kristus sendiri memberitahu kami dalam Matius 10:29, apakah Anda tidak menjual 2 burung untuk sebuah ruangan? Dengan segalanya, tidak ada satupun dari mereka yang jatuh ke tanah tanpa ayah Anda. Jika Tuhan merawat burung-burung kecil, apakah Anda pikir Dia tidak akan menggunakan makhluk untuk menghibur Anda saat Anda sangat membutuhkannya? Iman mengajarkan kita bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hal cinta ilahi. Sekarang, jenis pengalaman ini tidak terjadi pada siapapun. Ada sesuatu yang istimewa pada mereka yang menerima jenis kenyamanan diam-diam ini. Ketika Anda menangis dan seekor kucing datang untuk menyentuh Anda, ia bertindak sebagai utusan dari surga. Bukannya hewan itu memiliki kekuatan gaib, tetapi bahwa Tuhan dapat menggunakan cara apapun untuk menjangkau anak-anaknya. Dalam angka 22:28, kita melihat bagaimana Tuhan membuat olahraga keledai untuk berkomunikasi dengan Bileam. Jika Tuhan dapat menggunakan tongkat untuk berbicara, mengapa Dia tidak bisa menggunakan kucing untuk menghibur? Alkitab penuh dengan contoh-contoh di mana Allah menggunakan ciptaan untuk tujuan ilahinya. Yesus sendiri membandingkan kasih-Nya dengan seekor ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Matius 23:37. Sentuhan kucing itu bisa menjadi manifestasi fisik dari pelukan surgawi yang sangat Anda butuhkan. Yang tidak dipahami banyak orang adalah bahwa tangisan diam ini memiliki kekuatan khusus di mata Tuhan.
ketika Anda menangis secara rahasia, ketika tidak ada yang melihat Anda atau mendengarkan Anda, disitulah iman Anda dimurnikan sebagai emas dalam api. Nabi Yeremia tahu jenis rasa sakit ini dengan baik ketika dia menulis dalam Penyesalan 3:56. Kamu mendengar suaraku, jangan sembunyikan telingamu pada keributanku, untuk tangisanku. Tuhan mendengarkan setiap desa, setiap air mata yang jatuh ke dalam kesunyian kamar Anda, dan ketika dia memutuskan untuk menjawab, dia bisa melakukannya dengan cara yang paling tidak terduga. Kucing yang mendekat bukan hanya binatang yang mencari cinta. Ini adalah instrumen ilahi yang menanggapi keributan diam Anda. Kehadiran Allah memanifestasikan dirinya dengan cara yang tidak selalu dapat dipahami oleh pikiran kita yang terbatas, tetapi roh kita dapat memahami. Saudara, jika Anda pernah mengalami ini, jangan menganggapnya enteng. Ketika seekor kucing menyentuh Anda saat Anda menangis, itu karena langit telah mendengar rasa sakit Anda dan telah memutuskan untuk mengirimi Anda tanda nyata kehadirannya. Seolah-olah Tuhan memberitahu Anda tidak sendirian, saya di sini bersamamu. Dalam Yesaya 43:2 kami membaca, ketika Anda melewati perairan, saya akan bersama Anda. Dan jika untuk sungai, mereka tidak akan membanjiri Anda. Janji itu terpenuhi dengan cara yang tidak akan pernah Anda bayangkan, sentuhan lembut kaki, selat yang menghibur, kehadiran makhluk yang sunyi tapi menghibur, semua yang bisa menjadi respons ilahi terhadap doa Anda yang tidak dihukum. Yesus Kristus tahu rasa sakit intim Anda, dan cintanya menemukan cara-cara kreatif untuk menjangkau Anda, bahkan ketika Anda merasa bahwa Anda benar-benar sendirian di dunia ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa momen-momen tertentu dalam hidup Anda tampaknya diatur oleh tangan yang tidak terlihat? Izinkan saya mengungkapkan sesuatu yang dalam. Ketika seekor kucing mendekati untuk menyentuh Anda hanya pada saat teriakan terdalam Anda, itu bukan kebetulan. Itu adalah pemeliharaan ilahi. Alkitab mengajar kita dalam Roma 8:28 bahwa semua hal membantu mereka yang mencintai Tuhan. Ini termasuk bahkan gerakan terkecil dari kenyamanan yang dapat datang melalui makhluk mereka. Tuhan memiliki jaringan selimut yang melampaui apa yang bisa kita lihat dengan mata alami kita. Kucing yang mendekati dalam kesakitan Anda memenuhi misi surgawi, bertindak sebagai utusan penghiburan langsung dari tahta kasih karunia. Iman mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan anak-anak Allah. Jenis sentuhan ini tidak biasa atau biasa. Saudara laki-laki saya, ada perbedaan buruk antara kucing yang mencari kasih sayang untuk kebiasaan dan yang mendekati secara khusus ketika air mata tumbuh dari jiwa Anda. Dalam kasus pertama, itu adalah naluri binatang. Yang kedua, ini adalah intervensi spiritual. Ketika Yesus berjalan di bumi, Ia menggunakan sentuhan sebagai alat kesehatan dan kenyamanan yang kuat. Dalam Markus 1:41 kita membaca bagaimana Yesus mengampuninya, mengulurkan tangannya, dan menyentuhnya. Jika Kristus menggunakan sentuhan untuk menyembuhkan dan menghibur, mengapa Dia tidak bisa menggunakan salah satu makhluknya untuk melakukan hal yang sama dengan Anda? Kucing itu bertindak di bawah pengurapan khusus, menanggapi sensitivitas spiritual yang melampaui sifat hewannya, seolah-olah Roh Kudus memberinya kemampuan untuk memahami kebutuhan Anda akan kenyamanan dan meresponsnya. Hal yang menarik tentang fenomena ini adalah bahwa hal itu terjadi justru saat Anda sangat membutuhkannya. Ini bukan saat Anda bahagia atau ketika semuanya berjalan dengan baik dalam hidup Anda. Itu adalah saat hati Anda hancur, ketika Anda merasa bahwa dunia hancur di sekitar Anda, ketika kekuatan meninggalkan Anda dan air mata adalah satu-satunya pasangan Anda. Di saat-saat kritis itu, Tuhan mengirimkan kenyamanannya melalui cara yang tidak akan pernah Anda harapkan. Nabi Elia mengalami sesuatu yang serupa ketika itu tertekan di bawah juniper. Tuhan tidak mengiriminya malaikat yang mengesankan, tetapi memberinya makanan dan beristirahat dengan cara yang sederhana. 1 Raja 19:5-7. Dengan cara yang sama, kenyamanan Anda dapat tiba melalui makhluk sederhana yang menanggapi panggilan ilahi. Alkitab mengingatkan kita pada 2 Korintus 1:3 bahwa Allah adalah Bapa belas kasihan dan Allah dari semua penghiburan. Tapi inilah sesuatu yang lebih dalam. Kucing ini tidak hanya menghibur Anda, tetapi juga menjaga janji surgawi tentang hidup Anda. Ketika makhluk itu mendekati dan menyentuh Anda di masa kesakitan Anda, itu bertindak sebagai saksi diam bahwa Tuhan telah melihat kesengsaraan Anda
dan telah memutuskan untuk campur tangan, seolah-olah langit memberitahu Anda, saya telah mendengar tangisan Anda, saya telah melihat air mata Anda, dan saya tidak akan meninggalkan Anda. Dalam Kejadian 16:13, Agar memanggil Tuhan Allah yang melihat saya, karena dia mengerti bahwa Allah telah melihat penderitaannya. Dengan cara yang sama, sentuhan kucing itu adalah konfirmasi bahwa Dewa yang melihat Anda telah memutuskan untuk menghibur Anda dengan cara yang nyata dan nyata. Yesus Kristus, yang tahu setiap serat keberadaan Anda, menggunakan makhluk itu untuk mengingatkan Anda bahwa kasih-Nya adalah nyata dan hadir. Jangan meremehkan kekuatan saat ini. Saudara yang terkasih, ketika seekor kucing bertindak sebagai utusan hiburan, itu memenuhi tujuan yang melampaui alam. Ini digunakan sebagai saluran rahmat ilahi, sebagai instrumen di tangan guru untuk menyentuh hati Anda yang terluka. Dalam Yohanes 14:16, Yesus berjanji untuk mengirimi kita penghibur lain, merujuk pada Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus dapat memanifestasikan dan bekerja melalui banyak media, termasuk makhluk-makhluk yang telah Allah lakukan. Di jalan Anda, kucing itu digunakan sebagai perpanjangan dari kenyamanan surgawi, sebagai manifestasi fisik dari kasih Allah yang berupaya menjangkau Anda dalam kebutuhan terbesar Anda. Lain kali saya mengalami ini, ingatlah bahwa Anda tidak hanya menyaksikan tindakan kasih sayang binatang, tetapi intervensi ilahi yang diatur oleh Tuhan yang sama yang memiliki setiap rambut kepala Anda dan tahu setiap air mata yang telah Anda hancurkan. Selama bertahun-tahun, saya telah mendengar kesaksian luar biasa yang mengkonfirmasi kebenaran spiritual yang mendalam ini. Orang-orang dari berbagai belahan dunia, tanpa saling mengenal, menceritakan pengalaman yang hampir identik. Mereka mengalami momen paling gelap dalam hidup mereka, menangis sendirian, ketika tiba-tiba kucingnya mendekat dengan cara yang sama. Sekali berbeda dari biasanya, itu bukan perilaku khas mencari makanan atau kasih sayang rutin. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih disengaja, seolah-olah hewan itu telah menerima perintah surgawi untuk menghibur. Dalam bahasa Ibrani 13:2 kita membaca, jangan lupa keramahan, karena untuk itu beberapa, tanpa menyadarinya, menjadi tuan rumah malaikat. Siapa bilang Tuhan tidak dapat mengirim kenyamanan melalui makhluk-makhluknya yang paling rendah hati? Kesaksian ini bukan kebetulan, mereka adalah pola yang mengungkapkan tangan Tuhan yang bekerja dengan cara yang misterius tetapi nyata. Marie, seorang saudari di Faith of Columbia, memberitahu saya bagaimana selama kehilangan suaminya, ketika dia menangis di kamarnya, Gata Luna mendekat dan meletakkan kakinya di tangannya. Tetap seperti ini selama berjam-jam, aku belum pernah melakukan itu sebelumnya, katanya dengan air mata di mataku, seolah-olah aku tahu persis apa yang aku butuhkan. Di Brasil, Carlos menceritakan pengalaman serupa selama krisis keuangannya yang paling parah. Kucingnya Simon, yang biasanya mandiri, berbaring di dadanya ketika dia berdoa dan menangis, dengan lembut mendengkur seolah-olah dia sedang bersatu dengannya. Ini bukan kasus yang terisolasi, saudara, mereka adalah manifestasi dari Tuhan yang sama yang dalam Mazmur 147:3 menyembuhkan mereka yang hancur dari hati dan menjual luka-luka mereka. Yesus Kristus menggunakan makhluk-makhluk ini untuk membalut luka-luka emosional anak-anaknya. Apa yang paling memengaruhi saya tentang kesaksian ini adalah ketepatan saat ini. Itu tidak terjadi setiap hari atau dalam keadaan apapun itu. Selalu terjadi di saat-saat paling kritis, ketika orang tersebut berada pada titik hancur emosional dan spiritual mereka. Ana, dari Meksiko, berbagi bagaimana selama pertempuran melawan depresi, ketika dia merenungkan pikiran gelap, kucing malaikatnya lihat namanya. Dia naik ke pangkuannya dan mulai menjilati air matanya, seolah-olah Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak sendirian. Dia bersaksi, di Argentina, Roberto mengalami sesuatu yang serupa selama proses perceraiannya. Kucingnya yang setia tinggal di sisinya sepanjang malam, sesuatu yang sama sekali tidak biasa dalam perilakunya. Alkitab memberitahu kita dalam Yesaya 66:13, seperti yang dihibur ibumu, aku akan menghiburmu. Terkadang kenyamanan ibu dari Allah memanifestasikan dirinya melalui makhluk-makhluknya yang paling lembut. Tapi inilah yang paling luar biasa. Banyak dari kesaksian ini setuju bahwa perilaku kucing berubah secara permanen setelah saat itu, seolah-olah mereka telah diaktifkan secara spiritual untuk misi kenyamanan yang berkelanjutan. Pedro dari Spanyol,
menceritakan bagaimana kucingnya Esperanza, nama kenabian lainnya, mengembangkan sensitivitas khusus untuk dideteksi ketika dia sedih atau khawatir, segera mendekati untuk menghiburnya. Seolah-olah saya telah menerima hadiah khusus untuk merawat jiwaku, katanya Dicil. Sofia menceritakan bagaimana Gata Gracianya mulai berperilaku sebagai perawat spiritual yang sejati, selalu tampak bahwa ia membutuhkan kenyamanan. Ini mengingatkan kita pada kata-kata Yesus dalam Yohanes 14:18, "Aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu, aku akan mendatangi kamu." Terkadang kedatangan itu bermanifestasi melalui cara yang tidak akan pernah kita harapkan. Kesaksian ini mengungkapkan pola ilahi yang tidak dapat kita abaikan. Ketika Tuhan memutuskan untuk menggunakan kucing sebagai instrumen kenyamanan, itu tidak hanya untuk momen spesifik itu, tetapi juga membangun hubungan spiritual yang permanen, seolah-olah hewan itu menerima pengurapan khusus untuk menjadi saluran kerusakan ilahi yang berkelanjutan dalam kehidupan orang itu. Dalam 1 Petrus 5:7 kami didesak untuk melemparkan semua kecemasan Anda tentang dia, karena dia berhati-hati padamu. Perawatan ilahi itu dapat memanifestasikan dirinya dengan cara-cara kreatif dan penuh kasih, sehingga termasuk melatih makhluk-makhluknya untuk menjadi instrumen cinta Anda. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak memiliki batasan dalam cara yang dapat Dia gunakan untuk mencapai dan menghibur anak-anaknya. Jika Anda membaca ini dan Anda telah mengalami sesuatu yang serupa, jangan ragu, Anda telah menyaksikan intervensi ilahi yang nyata dan kuat yang menegaskan bahwa Anda istimewa di mata yang paling tinggi. Ada dimensi spiritual dalam penderitaan yang jauh melampaui apa yang dapat dipersepsikan oleh mata kita. Saat Anda menangis, Anda tidak hanya meneteskan air mata fisik, Anda melepaskan keributan spiritual yang melampaui hambatan dunia alami. Rasa sakit Anda memiliki berat badan di kerajaan yang tidak terlihat, dan berat itu dirasakan oleh makhluk yang telah diberkahi dengan sensitivitas khusus. Alkitab mengajarkan kita dalam Roma 8:26 bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena apa yang harus kita minta sebagaimana seharusnya, kita tidak tahu, tetapi Roh itu sendiri menyimpang bagi kita dengan erangan yang tak terkatakan. Erangan yang tak terkatakan itu menciptakan suasana spiritual yang dapat dideteksi oleh hewan tertentu. Kucing Anda tidak hanya menanggapi kesedihan Anda yang terlihat, menanggapi bobot spiritual yang Anda muat. Terhadap syafaat diam yang muncul dari jiwa Anda yang terluka, Yesus Kristus yang tahu setiap beban yang Anda bawa, dapat menggunakan makhluknya untuk menanggapi keributan yang tak terlihat itu. Pikirkan dengan cara ini, ketika Ayub berada dalam penderitaan terbesarnya, Alkitab mengatakan bahwa teman-temannya duduk bersamanya di darat selama 7 hari dan 7 malam, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, karena mereka melihat bahwa rasa sakitnya sangat besar. Ayub 2:13, mereka merasakan beban spiritual dari penderitaan mereka, demikian pula kucing Anda merasakan ketika rasa sakit Anda melampaui emosional dan menjadi syafaat spiritual. Bukan kebetulan bahwa itu mendekat tepat ketika tangisan Anda menjadi doa, ketika air mata Anda menjadi menuntut surga. Ada perbedaan antara menangis oleh frustrasi dan menangis dalam roh. Ketika rasa sakit Anda mencapai dimensi spiritual itu, ketika itu menjadi dialog diam-diam dengan Tuhan, saat itulah hewan merespons, seolah-olah dia telah menerima kemampuan supranatural untuk membedakan antara tangisan umum dan tangisan yang berakar pada roh. Fenomena ini mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang sifat doa dan syafaat. Dalam 1 Samuel 1:13 kita membaca tentang Ana yang berbicara di dalam hatinya dan hanya menggerakkan bibirnya, dan suaranya tidak terdengar. Eli mengira dia mabuk, tetapi dia dalam perantaraan dalam menangis. Sunyi Anda bisa persis seperti itu. Perantaraan mendalam yang tidak dipahami dunia, tetapi surga mendengarkan dengan jelas. Ketika kucing Anda mendekat pada saat-saat itu, ia menanggapi pengurapan yang sama yang memungkinkan Ana untuk berdoa dengan intensitas spiritual seperti itu. Hewan itu digunakan sebagai konfirmer bahwa keributan Anda telah mencapai tahta rahmat. Dalam Apokalips 8:3-4 kita melihat bagaimana 2 orang-orang kudus bangkit sebagai dupa di hadapan Tuhan. Syafaat diam Anda disertai dengan air mata menciptakan aroma spiritual yang melampaui alam. Yang luar biasa adalah bahwa bobot spiritual yang Anda muat ini bukan hanya milik Anda. Seringkali ketika Anda menangis sendirian,
Anda menengahi situasi yang melampaui pemahaman pribadi Anda memuat beban keluarga Anda, komunitas Anda, bahkan dari negara Anda. Dalam Yehezkiel 22:30, Tuhan berkata, "Dan aku melihat di antara mereka seorang pria yang membuat pagar dan menempatkan dirinya di celah di depanku, mendukung bumi." Mungkin Anda pria itu, atau wanita yang menempatkan dirinya di celah, dan tangisan Anda adalah syafaat untuk orang lain. Kucing Anda menganggap bahwa pendoa syafaat dan merespons seolah-olah dia adalah mitra doa yang diam. Yesus sendiri mengajari kita tentang perantaraan ketika telah menawarkan permohonan dan permohonan dengan keributan dan air mata yang luar biasa. Ibrani 5:7. Tuntutan Anda dengan air mata mungkin mengikuti pola perantaraan yang sama dengan yang dimodelkan Kristus. Saudara, ketika Anda merasakan berat rohani dan kucing Anda merespons mendekati untuk menghibur Anda, mengakui bahwa Anda berada dalam momen sakral, Anda tidak sekadar sedih. Anda dalam perantaraan, Anda tidak hanya menangis, Anda berdoa dengan erangan yang tak terkatakan, dan Tuhan, dalam rahmat-Nya yang tak terbatas, mengirimkan konfirmasi melalui makhluknya bahwa keributan Anda telah didengar. Dalam Mazmur 56:8, David menyatakan, "Pelarian saya yang telah Anda katakan, masukkan air mata saya di redoma Anda. Apakah mereka tidak ada di buku Anda?" Setiap air mata yang tumpah dalam syafaat dihitung dan dihargai oleh yang paling tinggi. Kucing yang mendekat bukan hanya hewan peliharaan, adalah saksi diam-diam bahwa perantaraan Anda memiliki beban di surga, bahwa keributan Anda menggerakkan hati Allah, dan bahwa iman Anda dihormati dengan cara yang melampaui pemahaman alami Anda. Di sini kita sampai pada kebenaran yang bisa tidak nyaman bagi sebagian orang, tetapi itu penting untuk memahami fenomena spiritual ini. Tidak semua orang mengalami penghiburan ilahi jenis ini melalui kucing. Karena tidak semua orang telah ditandai oleh langit dengan cara yang sama. Alkitab jelas ketika memberitahu kita tentang pilihan ilahi. Dalam Efesus 1:4 kita membaca, ketika Dia memilih kita di hadapan fondasi dunia, sehingga kita suci dan tanpa noda di depannya. Ini berarti bahwa ada orang yang telah jauh dari tujuan tertentu, yang membawa merek spiritual yang tidak terlihat tetapi nyata. Ketika seekor kucing menanggapi tangisan Anda dengan sentuhan yang menghibur, itu ia mengakui merek surgawi yang Anda bawa. Bukannya Anda lebih baik dari yang lain, tetapi Anda telah dipilih untuk misi tertentu, dan bahkan makhluk Allah dapat memahami pengurapan khusus itu. Yesus Kristus sendiri berkata dalam Yohanes 15:16, "Anda tidak memilih saya kepada saya, tetapi saya memilih Anda." Merek surgawi ini tidak selalu terbukti bagi dunia alami, tetapi benar-benar terlihat di kerajaan spiritual. Pikirkan kisah Samuel ketika dia pergi untuk mengurapi Raja Israel yang baru. Ketika dia melihat Eliab, dia berpikir tepat di depan Yehowa adalah yang diurapi. 1 Samuel 16:6. Tetapi Tuhan menjawab, "Jangan memandang pendapatnya atau pada kebiasaan bertubuhnya, karena aku menyia-nyiakannya. Karena Yehowa tidak melihat apa yang terlihat manusia. Karena manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Yehowa memandang hatinya." 1 Samuel 16:7. Kucing Anda melihat dengan mata rohani, memahami apa yang dilihat Tuhan di dalam hati Anda. Merek celestial yang Anda bawa dapat tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar Anda, tetapi benar-benar jelas bagi makhluk yang telah diberkahi dengan kepekaan spiritual. Tidak semua orang memilikinya, karena tidak semua orang telah dipanggil pada tingkat tujuan dan syafaat yang sama. Biarkan saya lebih spesifik tentang siapa yang ditandai oleh surga. Mereka adalah mereka yang telah melewati api tes dan telah muncul dimurnikan, seperti emas folahan. Mereka adalah mereka yang telah menangis dengan syafaat oleh orang lain, yang telah memuat peso yang tidak sesuai dengan mereka secara alami tetapi mengambil cinta kerajaan. Dalam Wahyu 7:3 kita melihat bagaimana malaikat itu berkata, "Jangan membahayakan bumi, atau ke laut, atau ke pohon-pohon, sampai kita telah menyegel di depan mereka kepada para hamba Allah kita." Para pelayan yang tertutup adalah yang ditandai oleh langit, dan kucing Anda dapat mengenali segel yang tidak terlihat itu. Mereka adalah orang-orang yang telah mengembangkan kepekaan khusus terhadap hal-hal Allah, yang telah belajar berdoa, tidak hanya untuk kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga untuk kebutuhan orang lain. Alkitab memberitahu kita tentang syafaat ini di Yehezkiel 9:4, dan tunjukkan dengan sinyal di bagian depan pada orang-orang yang menangis dan itu berteriak, karena semua kekejian
Merek surgawi ini juga terkait dengan panggilan spesifik yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi syafaat, tidak semua ditakdirkan untuk memuat bobot spiritual orang lain, tidak semua telah dipilih untuk menjadi instrumen penghiburan di tangan yang paling tinggi. Dalam 1 Korintus 12:29-30, Paul bertanya, apakah semua rasul? Apakah semua nabi? Semua guru? Apakah mereka semua mukjizat? Respons implisit adalah tidak. Dengan cara yang sama, tidak semua orang menerima jenis konfirmasi ilahi ini melalui makhluk mereka, karena tidak semua orang telah dipanggil pada tingkat sensitivitas spiritual yang sama. Yesus berkata dalam Matius 22:14, karena banyak yang dipanggil, lebih dipilih. Orang-orang yang dipilih adalah mereka yang telah menanggapi panggilan dengan sepenuh hati, yang telah mengizinkan Tuhan untuk menandai mereka untuk tujuan abadi mereka. Jika kucing Anda menyentuh Anda saat Anda menangis, saudara laki-laki saya, jangan menganggapnya enteng. Anda adalah salah satu dari mereka yang ditandai oleh langit, dari mereka yang telah dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ini tidak membuat Anda lebih unggul dari orang lain, tetapi itu membuat Anda bertanggung jawab atas panggilan yang lebih tinggi. Di Lukas 12:48 kita membaca, kepada semua orang yang telah memberikan banyak, banyak yang akan dituntut. Merek surgawi Anda dilengkapi dengan tanggung jawab, menengahi untuk orang lain, untuk menjadi saluran yang nyaman, membawa banyak yang tidak dapat dibawa orang lain, tetapi itu juga datang dengan hak istimewa khusus untuk menerima kenyamanan ilahi dengan cara yang luar biasa, memiliki akses ke wahyu yang tidak diterima orang lain, mengalami kehadiran Tuhan dengan cara yang unik dan kuat. Makhluk yang datang untuk menghibur Anda mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui langit, bahwa Anda istimewa, bahwa Anda telah dipilih, bahwa Anda membawa merek yang membedakan Anda di kerajaan spiritual, dan bahwa Tuhan memiliki rencana luar biasa untuk hidup Anda yang melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Di saat-saat paling gelap dari keberadaan kita, ketika kata-kata manusia gagal dan nasihat yang diarahkan dengan baik terdengar kosong, Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk mengirim kita kenyamanan melalui yang paling tidak terduga, tidakkah? Anda berpikir itu menarik, bahwa pencipta alam semesta, yang memiliki legiun malaikat Anda dan semua kekuatan surgawi, memilih untuk menggunakan makhluk diam untuk menyentuh jiwa Anda. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Korintus 1:27, bahwa Tuhan memilih orang bodoh dunia untuk mempermalukan orang bijak, dan yang lemah dari dunia memilih Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Kucing Anda dalam keheningan Anda dapat digunakan sebagai instrumen yang lebih kuat daripada 1000 khotbah. Dia tidak membutuhkan kata-kata untuk mengirimkan pesan surgawi. Kamu tidak sendirian, aku bersamamu. Yesus Kristus, yang merupakan kata yang dibuat daging, kadang-kadang memilih untuk berkomunikasi melalui keheningan yang paling fasih. Dan sentuhan kucing itu mungkin merupakan caranya berbisik ke hati, bahwa ia tidak akan menjatuhkan Anda. Pikirkan saat-saat penghiburan yang paling kuat dalam Alkitab. Ketika Ayub kehilangan segalanya, teman-temannya datang dan mereka duduk bersamanya di darat selama 7 hari dan 7 malam. Dan tidak ada yang berbicara kepadanya sepatah kata pun. Ayub 2:13. Terkadang kenyamanan terdalam berasal dari keheningan disertai dengan kehadiran. Kucing Anda tidak dapat menawarkan solusi untuk masalah Anda. Anda tidak dapat mengubah keadaan Anda. Anda tidak dapat memberi Anda nasihat yang bijak, tetapi Anda dapat melakukan sesuatu yang mungkin lebih kuat. Anda dapat tinggal bersama Anda secara diam-diam, menawarkan kehadiran tanpa syarat Anda. Dalam Roma 8:26 kita membaca bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena apa yang harus kita tanyakan, karena nyaman, kita tidak tahu. Tetapi Roh itu sendiri menengahi kita dengan erangan yang tak terkatakan. Jalur lembut kucing Anda bisa menjadi manifestasi yang terdengar dari erangan yang tak terkatakan itu, syafaat yang sunyi tapi kuat. Apa yang dilakukan ini lebih luar biasa adalah bahwa Tuhan menggunakan yang lebih tenang untuk menghibur Anda justru karena Anda adalah seseorang yang tidak akan jatuh. Dalam Ulangan 31:6 kami menemukan janji yang kuat ini. Berusaha keras dan kumpulkan suasana hati. Jangan takut atau takut pada mereka, karena Yehovah Allah Anda adalah orang yang menyertai Anda. Dia tidak akan meninggalkan Anda, Ia juga tidak akan meninggalkan Anda ketika makhluk sunyi itu datang untuk menyentuh Anda di masa kesakitan.
Adat itu digunakan sebagai pengingat nyata dari janji ilahi ini, bukan kebetulan yang terjadi tepat ketika Anda merasa akan jatuh, ketika semuanya tampak hilang, ketika kekuatan meninggalkan Anda. Pada saat-saat kritis itulah Tuhan mengirimkan tanda-tanda paling jelasnya bahwa Dia bersama Anda dan bahwa Ia tidak akan membiarkan Anda jatuh. Iman mengajarkan kita bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan memiliki perlindungan khusus, cakupan ilahi yang secara khusus diaktifkan pada saat kerentanan yang lebih besar. Pilihan ilahi ini untuk menggunakan silang comfort mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang karakter Tuhan. Dia tidak perlu membuat kebisingan untuk menunjukkan kekuatannya. Anda tidak perlu pertunjukan yang bagus untuk mengonfirmasi kehadiran Anda. Terkadang manifestasi yang paling kuat datang melalui sentuhan lembut, mata uang yang menghibur, kehadiran yang sunyi tetapi nyata. Dalam 1 Raja 19:11-12, ketika Elia berkecil hati, Yehua lewat, dan angin yang besar dan kuat yang mematahkan pegunungan dan mematahkan bebatuan di depan Yehua. Tetapi Yehua tidak ada dalam angin, dan setelah angin, tetapi Yahufah tidak ada dalam gempa bumi. Dapat terwujud hari ini melalui cercaan kucing Anda, melalui kehadirannya yang menghibur yang mengingatkan Anda bahwa Yesus Kristus menyertai Anda. Dalam badai saudaraku, ketika Tuhan menggunakan yang lebih tenang untuk menghibur Anda, Ia membuat pernyataan yang kuat tentang identitas spiritual Anda. Dia mengatakan bahwa Anda sangat berharga baginya, sehingga Dia bersedia menggunakan cara yang diperlukan untuk menjangkau dan menghibur Anda. Dia mengkonfirmasi bahwa Anda adalah salah satu dari mereka yang tidak akan Dia jatuhkan, dari mereka di bawah perlindungan khususnya, dari mereka yang telah ditandai untuk tujuan abadi. Dalam Yesaya 49:16 Tuhan menyatakan, "Lihatlah, di telapak tangan saya telah memahat, di depan saya selalu dinding Anda." Kucing yang datang untuk menghibur digunakan sebagai manifestasi fisik dari kebenaran spiritual ini. Anda direkam di telapak tangan Allah, dan Ia tidak akan membebaskan Anda. Lain kali saya mengalami kenyamanan diam-diam ini, ingatlah bahwa Anda tidak hanya menerima cinta hewan peliharaan, tetapi konfirmasi ilahi bahwa Anda istimewa, bahwa Anda dilindungi, dan bahwa Tuhan yang sama yang memberitahu bintang-bintang dan menyebutnya dengan nama juga memberitahu masing-masing air mata Anda dan merespons dengan cinta yang tak terbatas. Ada momen dalam pengalaman spiritual di mana fisik dan surgawi ditemukan begitu kuat sehingga melampaui penjelasan alami. Ketika seekor kucing menyentuh Anda saat Anda menangis, Anda tidak hanya menerima cinta binatang, Anda menyaksikan segel ilahi, konfirmasi nyata dari janji abadi yang telah dibuat Allah tentang hidup Anda. Alkitab mengajarkan kita dalam 2 Korintus 1:22 bahwa Allah mengurapi kita dan telah menyegel kita dan telah memberi kita pemeliharaan roh di dalam hati kita. Dan sentuhan kucing itu bisa menjadi manifestasi fisik dari segel spiritual itu. Konfirmasi yang terlihat bahwa Anda telah ditandai oleh surga. Ketika makhluk itu mendekati kerentanan Anda yang paling banyak, ia bertindak sebagai pembawa pesan diam yang membawa kata kenabian langsung dari tahta rahmat. Anda tidak sendirian. Yesus Kristus yang berjanji dalam bahasa Ibrani 13:5, "Saya tidak akan membantu Anda. Saya akan meninggalkan Anda." Ia menggunakan makhluknya untuk menyegel janji itu di hati Anda yang terluka. Segel ini tidak sementara atau dangkal, itu abadi. Dan dalam pikirkan tentang bagaimana Allah menyegel perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Setiap kali Ia menetapkan janji penting, Ia membenarkannya dengan sinyal yang terlihat dan nyata. Dalam Kejadian 9:13, setelah banjir, Tuhan berkata, "Langkungan saya telah saya masukkan ke dalam awan, yang akan menjadi tanda perjanjian antara saya dan bumi." Demikian pula, sentuhan kucing Anda bisa menjadi pelangi pribadi Anda, tanda fakta ilahi Anda yang tidak Anda tinggalkan. Bukan kebetulan yang terjadi, justru ketika Anda membutuhkan konfirmasi itu, ketika keraguan menyerang Anda dan Anda merasa bahwa Tuhan telah melupakan Anda. Pada saat-saat kritis itu, Ia mengirimkan segelnya melalui cara yang tidak akan pernah Anda harapkan, menegaskan bahwa janjinya untuk menemani Anda adalah nyata, hadir dan aktif. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak membuat janji kosong. Setiap kata yang keluar dari mulut Anda terpenuhi dengan cara yang luar biasa. Hal luar biasa tentang segel ini adalah disertai dengan kehadiran yang melampaui, yang alami. Ketika kucing Anda mendekati dan tetap bersama Anda selama menangis,
itu tidak hanya menjadi kasih sayang, ini digunakan sebagai saluran kehadiran ilahi. Dalam Mazmur 23:4, David menyatakan, "Meskipun saya berjalan di lembah bayangan kematian, saya tidak akan takut buruk, karena Anda akan bersama saya." Kehadiran yang dijanjikan itu dapat dimanifestasikan melalui perusahaan yang sunyi tetapi nyata dari makhluk itu yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Anda, seolah-olah gembala yang baik menggunakan salah satu hewannya untuk mengingatkan Anda bahwa ia bersama Anda di lembah paling gelap, sentuhan kaki di tangan Anda, berat tubuh keriting Anda di sebelah Anda, suara yang menghibur dari irisan Anda, semua yang bisa menjadi manifestasi fisik dari kehadiran ilahi yang Anda butuhkan begitu banyak pada saat rasa sakit itu. Tapi segel ini melampaui kenyamanan sesaat. Membangun realitas spiritual baru dalam hidup Anda ketika Tuhan menyegel janji. Ia membangun sesuatu yang permanen dan tidak dapat dibatalkan. Dalam Efesus 4:30 kita membaca, "Dan jangan mengendalikan Roh Kudus Allah yang dengannya kamu disegel." Untuk hari penebusan, setelah Anda menerima segel ilahi ini melalui sentuhan yang menghibur kucing Anda, sesuatu yang berubah secara permanen dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Anda tidak dapat lagi meragukan dengan cara yang sama. Anda tidak dapat lagi merasa sepenuhnya ditinggalkan, karena Anda telah menerima konfirmasi nyata tentang kehadiran dan janjinya. Seolah-olah dia telah direkam dalam ingatan spiritual Anda yang ditanggapi Tuhan, bahwa dia melihat, bahwa dia bertindak, dan yang menggunakan cara yang luar biasa untuk menjangkau Anda. Yesus Kristus telah menempatkan kapnya pada hidup Anda dengan cara yang tidak akan pernah Anda lupakan. Amado Brother, jika Anda telah mengalami sentuhan salant ini, pahami bahwa Anda telah menerima sesuatu yang melampaui, yang umum. Tidak semua orang menerima jenis konfirmasi ilahi ini, karena tidak semua orang membutuhkan tingkat keamanan spiritual yang sama. Tetapi Anda memang membutuhkannya, dan Tuhan, dalam rahmat-Nya yang tak terbatas, memutuskan untuk memberikannya kepada Anda dengan cara yang paling lembut dan penuh kasih. Dalam Yesaya 43:1 kami menemukan kata-kata yang kuat ini, "Sekarang." Jadi Yahwa berkata, Penciptanya, "Oh Yakub, dan milikmu, oh Israel, aku tidak takut, karena aku menebusmu. Aku memberi nama kamu, aku memanggilmu milikmu." Adalah kamu kucing yang menyentuh Anda saat menangis mengkonfirmasi kebenaran ini. Anda adalah miliknya. Anda memiliki nama di hadapannya. Anda telah ditebus dan dipanggil untuk tujuan abadi. Lain kali Anda merasa sendirian atau ditinggalkan, ingatlah momen sakral di mana fisik dan spiritual ditemukan dalam sentuhan sederhana namun kuat. Menyegel selamanya di hati Anda janji yang tak tergoyahkan, yang tidak pernah, Anda tidak akan pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang sangat signifikan dalam permanen. Hewan apapun dapat mendekati sejenak. Tetapi ketika seekor kucing tetap bersama Anda, selama proses menangis Anda, ketika Anda tidak melakukannya meskipun ada air mata dan rasa sakit Anda yang terlihat, ada sesuatu yang terjadi yang melampaui alamin, keabadian itu tidak disengaja. Ini adalah tanda bahwa ada liputan spiritual aktif tentang hidup Anda. Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur 91:4 bahwa Tuhan akan menutupi Anda dengan bulu-bulunya, dan di bawah sayapnya Anda akan yakin ketika kucing Anda tetap bersama Anda di saat-saat paling rentan. Itu bertindak sebagai manifestasi fisik dari cakupan ilahi itu. Ini bukan hanya perusahaan hewan, ini adalah acara spiritual yang telah diaktifkan tentang hidup Anda. Yesus Kristus, yang merupakan perlindungan dan kekuatan kita, menggunakan makhluk itu untuk mengingatkan Anda bahwa Anda berada di bawah perlindungan. Khususnya, bahwa ada cakupan aktif yang tidak meninggalkan Anda bahkan di saat-saat yang lebih gelap. Cakupan aktif ini dimanifestasikan dengan cara yang sangat spesifik. Pertama, ada perlindungan emosional yang diaktifkan saat Anda sangat membutuhkannya. Di saat-saat di mana rasa sakit dapat menuntun Anda pada keputusan putus asa, di mana keputusasaan dapat sepenuhnya mengkonsumsi Anda, bahwa kehadiran kucing bertindak sebagai jangkar yang membuat Anda terhubung dengan realitas cinta ilahi. Dalam 2 Tesalonika 3:3 kita membaca, "Tapi setia adalah Tuhan, yang akan menegaskan dan menjaga kejahatan." Keteguhan yang dijanjikan itu dapat dimanifestasikan melalui kehadiran konstan kucing Anda, yang menjadi pengingat nyata bahwa Anda tidak ditinggalkan untuk nasib Anda. Keabadian makhluk itu selama menangis adalah tanda bahwa ada kekuatan spiritual yang bekerja untuk tetap stabil
untuk mencegah Anda jatuh ke jurang total keputusasaan. Kedua, cakupan ini mencakup perlindungan spiritual yang beroperasi dalam dimensi yang tidak dapat kita lihat dengan mata alami kita. Ketika Anda berada dalam momen kerentanan emosional dan spiritual yang lebih besar, Anda juga lebih terpapar serangan oleh musuh yang berupaya memanfaatkan kelemahan Anda. Tetapi keabadian kucing Anda selama jam-jam kritis itu dapat menjadi indikasi bahwa ada penghalang spiritual yang ditetapkan di sekitar Anda. Dalam Efesus 6:1 kita didesak untuk berpakaian dari semua baju besi Allah, sehingga Anda dapat menjadi tegas melawan tongkat iblis. Makhluk itu yang tetap bersama Anda dapat digunakan sebagai bagian dari baju besi ilahi itu, sebagai penjaga yang diam yang tetap berjaga-jaga saat Anda memproses rasa sakit Anda. Iman mengajarkan kita bahwa Allah memiliki cara misterius untuk melindungi kita, dan salah satunya dapat melalui makhluk-makhluknya yang paling rendah hati. Ketiga, ada cakupan syafaat yang diaktifkan. Ketika kucing Anda tetap bersama Anda saat menangis pur yang konstan itu, kehadiran yang sunyi tapi nyata itu bisa menjadi bentuk perantaraan yang melampaui pemahaman alami kita. Dalam Roma 8:34, kita membaca bahwa Kristus adalah orang yang mati, bahkan lebih, orang yang juga dibangkitkan, yang juga berada di sebelah kanan Allah, yang juga menengahi untuk kita, bahwa syafaat surgawi dapat memiliki manifestasi duniawi dan perilaku kucing. Anda bisa menjadi salah satunya. Ketika tetap bersama Anda jam demi jam, ketika itu tidak bergerak terlepas dari rasa sakit Anda yang terlihat, itu dapat berpartisipasi dalam perantaraan yang sunyi, namun kuat, yang menggerakkan hati Tuhan menguntungkan Anda, seolah-olah itu telah ditugaskan untuk membuat figil perantara saat Anda melewati lembah air mata Anda. Cakupan aktif ini juga mencakup dimensi kenabian yang tidak boleh kita abaikan. Ketika kucing Anda tetap bersama Anda saat menangis, itu dapat digunakan sebagai nabi diam yang menyatakan tentang masa depan Anda. Keabadiannya adalah ramalan yang beraksi yang menyatakan, rasa sakit ini tidak permanen, tetapi kehadiran saya. Dalam Yeremia 29:11 kami menemukan janji yang kuat ini, karena saya tahu pikiran yang saya miliki tentang Anda, kata Yehowa, pikiran damai dan tidak buruk, untuk memberi Anda akhir yang Anda harapkan. Keabadian makhluk itu selama proses Yari Anda dapat menjadi konfirmasi kenabian bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hidup Anda, bahwa lembah air mata ini bersifat sementara tetapi liputannya pada Anda adalah abadi. Yesus Kristus menggunakan makhluknya untuk menubuatkan keabadian, stabilitas, dan harapan tentang masa depan Anda, mengingatkan Anda bahwa sama seperti kucing itu tidak meninggalkan Anda dalam rasa sakit Anda, dia akan pernah meninggalkan Anda dalam proses restorasi dan berkat Anda. Dalam pemahaman manusia yang terbatas, kita cenderung menunggu Tuhan memanifestasikan dirinya dengan cara yang hebat dan spektakuler. Kami mengharapkan sinyal di langit, mukjizat yang jelas, tanggapan dramatis terhadap doa kami. Tetapi kebijaksanaan ilahi beroperasi dengan cara-cara yang melampaui harapan kita yang terbatas. Terkadang, manifestasi paling kuat di surga datang melalui gerakan yang paling sunyi dan tak terduga. Alkitab mengajarkan kita dalam Yesaya 55:8-9, karena pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanmu bukan jalanku, kata Yehowa. Karena surga lebih tinggi dari bumi, demikian juga jalan tertinggiku daripada jalanmu. Ketika seekor kucing datang untuk menyentuh Anda saat Anda menangis, Tuhan memanifestasikan kehadirannya dengan cara yang tidak akan pernah Anda bayangkan. Ini bukan jawaban yang Anda harapkan, tetapi mungkin persis jawaban yang Anda butuhkan. Yesus Kristus memiliki cara-cara kreatif dan tak terbatas untuk mencapai hati Anda yang terluka, dan salah satunya dapat melalui kaki lembut yang bertengger di tangan Anda yang gemetar. Pikirkan manifestasi ilahi yang paling kuat dari Alkitab dan Anda akan melihat pola yang tidak terduga ini. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia, Dia tidak mengirim pasukan malaikat, Dia mengirim bayi yang lahir di palungan. Ketika Dia ingin memberi makan 5.000 orang, tidak hujan, Dia menggunakan 5 roti dan 2 ikan di tangan seorang anak. Ketika Dia ingin mengungkapkan kekuatannya kepada Elia, Dia tidak melakukannya melalui angin, gempa bumi atau api, tetapi melalui peluit yang lembut dan halus. 1 Raja 19:12. Dengan cara yang sama, ketika Anda ingin menghibur Anda dengan kebutuhan Anda dapat memilih untuk melakukannya melalui makhluk yang tidak berbicara,
tetapi Anda merasa bahwa Anda tidak berkhotbah, tetapi cinta itu tidak memberikan nasihat, tetapi tetap. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh harapan kita, Dia bebas terwujud saat Dia menganggap lebih baik untuk kebaikan dan kemuliaan kita. Manifestasi yang tidak terduga ini memiliki tujuan yang mendalam, mengajari kita untuk mengenali kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal sederhana, di mana kita biasanya diabaikan. Ketika Anda mengharapkan tanggapan yang terdengar terhadap doa Anda, dan Anda menerima sentuhan diam, Tuhan mengajari Anda bahwa suaranya tidak selalu datang dengan kata-kata. Ketika Anda mengharapkan solusi langsung untuk masalah Anda dan Anda menerima perusahaan yang menghibur, Ia menunjukkan kepada Anda bahwa kadang-kadang jawabannya bukan untuk mengubah keadaan, tetapi berubah menjadi Anda di tengah-tengah keadaan. Dalam Matius 11:25, Yesus berdoa, "Aku memuji kamu, Bapa, Tuhan surga dan bumi, karena kamu menyembunyikan hal-hal yang bijak dan para penikmat ini, dan mengungkapkannya kepada anak-anak." Gerakan tak terduga Tuhan membutuhkan hati sebagai seorang anak untuk diakui dan dihargai. Kucing Anda menyentuh Anda saat menangis bisa menjadi wahyu sekuat visi spektakuler, tetapi hanya mereka yang memiliki sensitivitas spiritual yang dapat melihatnya. Selain itu, manifestasi tak terduga ini memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif kita tentang bagaimana Tuhan beroperasi ke dalam kehidupan kita. Ketika Anda mengakui bahwa langit dimanifestasikan melalui sentuhan kucing Anda mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Anda mulai mencari Tuhan tidak hanya di saat-saat ibadah formal, tetapi dalam setiap interaksi setiap hari. Anda mulai memahami bahwa Dia dapat berbicara dengan Anda melalui lagu yang Anda dengar dengan santai, melalui kata-kata yang bernafas orang asing, melalui matahari terbenam yang Anda renungkan di masa kesakitan Anda. Dalam Kisah Para Rasul 17:28 kita membaca, "Karena kita hidup di dalamnya, dan kita bergerak, dan kita." Ketika Anda memahami bahwa Allah memanifestasikan dirinya melalui gerakan yang tidak terduga, Anda mulai hidup dalam kesadaran yang konstan tentang kehadirannya, mengakui bahwa setiap momen dapat menjadi kesempatan untuk pertemuan ilahi, keindahan. Manifestasi tak terduga ini terletak pada keintiman dan personalisasi mereka. Tuhan tahu persis apa yang Anda butuhkan pada setiap momen tertentu. Saya tahu bahwa pada saat kesakitan itu, Anda tidak membutuhkan khotbah, tetapi sentuhan. Anda tidak membutuhkan kata-kata penghiburan, tetapi kehadiran diam-diam. Anda tidak membutuhkan penjelasan teologis, tetapi cinta yang nyata. Dalam Yohanes 10:3 Yesus berkata, Dia membuka kiper, dan domba-domba itu mendengar suaranya, dan domba-dombanya memanggil nama, dan membawa mereka keluar. Dia mengenal Anda dengan nama, tahu kepribadian Anda, tahu apa yang paling menghibur Anda, dan menyesuaikan manifestasinya dengan kebutuhan spesifik Anda. Gerakan kucing Anda yang tak terduga itu tidak acak. Itu adalah respons ilahi yang dikalibrasi dengan sempurna terhadap hati Anda, untuk waktu Anda, untuk kebutuhan khusus Anda. Lain kali Anda mencari Tuhan, jangan membatasi harapan Anda pada yang jelas atau tradisional. Jaga agar hati Anda tetap terbuka terhadap manifestasi yang tidak terduga. Karena surga memiliki cara yang tak terbatas untuk mencapai Anda, dan yang paling kuat bisa menjadi yang paling tidak diharapkan. Jika Anda telah datang ke sini dan mengenali pengalaman Anda dalam kata-kata ini, jika Anda telah menjalani momen sakral di mana seekor kucing mendekati untuk menyentuh Anda saat Anda menangis, maka Anda perlu memahami sesuatu yang mendasar. Itu bukan kebetulan, itu bukan kebetulan, itu bukan hanya insting yang penuh kasih sayang dari hewan peliharaan. Itu adalah intervensi ilahi langsung, komunikasi surgawi yang melampaui penjelasan alami. Alkitab mengajarkan kita dalam Pengkhotbah 3:1 bahwa semuanya memiliki waktu, dan semua yang Anda inginkan di bawah langit memiliki waktu sentuhan. Itu tidak acak, itu diatur dengan sempurna oleh langit untuk tiba pada saat yang tepat, ketika Anda sangat membutuhkannya. Ketika Tuhan mengizinkan salah satu makhluknya untuk bertindak sebagai utusan Consuelo, Dia membuat pernyataan yang kuat tentang hidup Anda. Dia masih tidak berakhir dengan Anda. Yesus Kristus, yang mengetahui akhir dari awal, menggunakan gerakan itu untuk mengingatkan Anda bahwa cerita Anda belum mencapai kesimpulannya, bahwa ada bab-bab indah untuk ditulis, bahwa ada tujuan yang harus dipenuhi. Pengalaman ini menandai sebelum dan sesudah di jalan spiritual Anda.
Anda tidak bisa menjadi orang yang sama lagi sebelum menerima konfirmasi nyata cinta ilahi. Dalam 2 Korintus 5:17 kita membaca, "Jadi, jika ada orang di dalam Kristus, makhluk baru adalah. Hal-hal lama terjadi, inilah semua yang baru." Sentuhan kucing Anda saat menangis bisa menjadi momen yang menandai pembaruan spiritual Anda, Balik di mana Tuhan memberitahu Anda bahwa hal-hal lama dari rasa sakit, keputusasaan, dan pengabaian terjadi, dan sesuatu yang baru datang, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang telah Ia persiapkan secara khusus untuk Anda. Ini bukan akhir dari cerita Anda. Ini adalah awal dari bab baru di mana kehadiran ilahi menjadi lebih nyata dan nyata dalam kehidupan sehari-hari Anda. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak menyia-nyiakan rasa sakit ini, mengubahnya menjadi tujuan, menjadikannya kesaksian, menggunakannya sebagai platform untuk mewujudkan kemuliaan Anda. Tetapi dengan wahyu ini, ada juga tanggung jawab. Ketika Tuhan memanifestasikan dirinya begitu pribadi dan khususnya dalam hidup Anda, Ia mempercayai Anda sesuatu yang sakral. Di Lukas 12:48 kita membaca, "Kepada semua orang yang telah memberikan banyak yang akan dituntut. Anda telah menerima konfirmasi khusus tentang kehadiran dan cinta Anda, dan sekarang Anda memiliki tanggung jawab hidup di puncak wahyu itu, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jika Anda datang ke sini itu, karena Roh Kudus telah membimbing Anda untuk kebenaran yang kuat ini. Jika seekor kucing pernah mendekati untuk menyentuh Anda saat Anda menangis, sekarang Anda tahu bahwa itu bukan kebetulan. Surga memberitahu Anda bahwa Anda istimewa, bahwa Anda telah ditandai oleh Tuhan, bahwa Anda adalah salah satu dari mereka yang tidak akan jatuh. Sekarang saya ingin mendengar kesaksian Anda. Tell me in the comments, apakah ini terjadi pada Anda? Bagaimana pengalaman Anda? Kisah Anda bisa menjadi kenyamanan yang perlu didengar orang lain hari ini. Bagikan pesan ini dengan seseorang yang mengalami masa sulit, karena mungkin persis seperti yang Tuhan ingin gunakan untuk mencapai hatinya. Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan, agar tidak melewatkan lebih banyak wahyu seperti ini yang dapat mengubah kehidupan spiritual Anda. Di layar video yang direkomendasikan berikutnya akan muncul di mana Anda akan menemukan lebih banyak tanda yang telah Anda pilih oleh Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Ingat, jika Tuhan mengirim salah satu makhluknya untuk menghibur Anda, itu karena Ia masih tidak berakhir dengan Anda. Kisah Anda baru saja dimulai. Semoga kedamaian Kristus menyertai Anda. Saya Jos, dan sampai jumpa di pesan berikutnya.